Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jika pada video sebelumnya kita mengulas khusus tentang kutu air Moina Macrocopa, yaitu bagaimana caranya supaya bak kultur kutu air Moina itu tidak berbau, tidak berlendir, dan bisa kita pergunakan selama berbulan-bulan, tidak perlu ganti air. Pada video kemarin. Nah, pada video kali ini kita khusus akan mengulas seputar kultur kutu air Daphnia Magna. Tapi sebelum kami lanjutkan videonya, mungkin di antara teman-teman semuanya yang ingin mengkultur kutu air Daphnia Magna tapi tidak memiliki starter. Saat ini di PAM Simula Baptistu menyediakan starter ya khusus untuk Daphnia Magna. Silakan order di nomor telepon di bawah ini, via chat aja teman-teman ya. Harganya untuk satu paket kultur Daphnia Magna itu hanya 30.000. Itu sudah dilengkapi dengan pupuknya, nanti kami kirimkan satu paket ya. Jadi teman-teman tinggal sediakan bak untuk kultur plus aerator. Oke, lanjut. 7 fakta tentang Daphnia Magna. Merupakan kutu air raksasa. Teman-teman, kutu air Daphnia Magna adalah kutu air khas dari genus Daphnia. Kepala memiliki 2 antena dan mata majemuk yang besar. Usus berbentuk kait dan memiliki 2 seka pencernaan. Nah, Daphnia betina mencapai ukuran hingga 5 mm, sedangkan jantan ukurannya sekitar 2 mm, sehingga mereka termasuk spesies terbesar dalam genusnya. Nah, kalau dibandingkan dengan kutu air jenis Moina, jauh ya teman-teman. Daphnia ini ukurannya bisa 5 kali lipat lebih besar daripada Moina. Bersifat menjernihkan air. Daphnia Magna memiliki tubuh yang dilindungi oleh karapas tembus cahaya, terbuat dari kitin, polisakarida transparan, memiliki bukaan ventral dan 5 pasang tungkai torak. Torak-torak ini digunakan untuk membantu proses penyaringan air sekaligus menangkap makanan. Strategi makan utama Daphnia Magna adalah menyaring partikel-partikel tersuspensi dengan sebuah alat penyaringan khusus yang dibentuk oleh appendix torak, menghasilkan arus air di dalam pembukaan torak karapas yang memungkinkan pengumpulan dan mengkonsumsi alga, bakteri, dan detritus uniseluler. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, Daphnia itu punya alat untuk menyaring air. Pantas saja bila sekitar 5 jam setelah diberi makan air lele atau green water, air di bak kultur Daphnia Magna itu berubah menjadi bening di permukaannya dan terdapat endapan di dasar bak kultur. Sensitif dengan penurunan kualitas air. Hasil penelitian yang kami lakukan terhadap kutu air raksasa ini mendapatkan kesimpulan ternyata Daphnia Magna tidak suka dengan kondisi air yang telah berbau, kental, berlendir, dan mengandung amoniak atau toksin yang disebabkan oleh sulfur. Dengan kondisi air yang telah menurun kualitasnya, maka Daphnia Magna akan menghilang satu persatu dan lama-lama akan habis. Kondisi air yang buruk juga menyebabkan Daphnia yang betina berhenti melakukan reproduksi. Nah, ini nih yang sering ditanyakan oleh teman-teman, mengapa kultur kutu air Daphnia sering gagal ya? Jawabannya, karena kualitas air menurun. Tidak cocok dengan metode pakan tabur. Jika pada video-video kami sebelumnya mengulas tentang berbagai pakan yang efektif untuk kultur kutu air jenis Moina Macrocopa, yaitu menggunakan pelet halus atau tepung, atau pelet ikan yang diseduh dengan air panas, itu benar dan baik untuk Moina, tetapi ternyata tidak cocok untuk Daphnia Magna. Apa sebabnya? Tak lain karena pakan tabur berada di permukaan, sementara Daphnia lebih suka menangkap makanan yang melayang di dalam air, sambil menyaring air menggunakan toraksnya. Memiliki usia lebih panjang. Jika Moina di hari ke-7 pasca kultur akan mulai panen, biasanya panen bisa dilakukan di hari ke-7 sampai hari ke-10. Setelah itu, Moina akan menurun dan akan padat lagi di hari ke-15. Nah, untuk Daphnia Magna, jika airnya dirawat dengan baik, usianya bisa lebih panjang nih teman-teman. Bisa mencapai 30 hari lebih. Selama masa itu, satu ekor betina akan terus bereproduksi menghasilkan 1000 lebih Daphnia muda. Sehingga jangan heran nih sobat-sobat, bila bak kultur Daphnia nggak diperbanyak, maka akan mencapai tingkat kepadatan sangat tinggi di hari ke-15 pasca dimulainya kultur. Bisa untuk pakan ikan burayak sekaligus ikan dewasa. Nah, di sini nih letak kelebihan Daphnia Magna. Jika Moina hanya cocok untuk ikan burayak, tetapi Daphnia bisa diberikan untuk pakan ikan yang masih burayak sekaligus ikan yang sudah siap di breeding. Caranya gimana? Lah, teman-teman tinggal gunakan saringan yang renggang untuk saringan pemisah jentik untuk menangkap Daphnia dewasa, sehingga larva Daphnia akan lolos. Daphnia dewasa yang tertangkap bisa teman-teman berikan pada ikan dewasa,
Sebaliknya, larva Dapnia yang masih seukuran moina ini bisa teman-teman pergunakan untuk pakan burayak, ikan gapi, cupang, diskus, dan burayak ikan-ikan konsumsi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa Dapnia tersebut yang dewasa itu bisa dipergunakan untuk pakan ikan dewasa, sementara larvanya Dapnia itu bisa dipergunakan untuk burayak ikan-ikan hias kesayangan kita. Bisa dibudidayakan dengan metode simple. Nah, ini nih teman-teman, mengkultur atau membiakkan Dapnia magna itu nggak perlu repot-repot. Cukup dengan menggunakan bak plastik atau kolam terpal atau styrofoam, lengkapi dengan aerator, kasih makan air lele, beres. Selanjutnya, teman-teman tinggal jaga kualitas air agar tidak keruh. Sekali lagi, Dapnia tidak menyukai air yang terlalu keruh, kental, apalagi berbau. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi ulasan kami ya secara rinci 7 fakta tentang kultur kutu air Dapnia magna. Mudah-mudahan setelah teman-teman semuanya menyimak ulasan tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya untuk bisa melakukan kultur kutu air Dapnia magna sehingga terhindar dari kegagalan. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.